Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat mendefinisikan secara sistematik arti dari sebuah kebaikan, hukum dari sebuah kebaikan, gitu. Karena dunia ini penuh dengan kesalahan, kekurangan. Oleh sebab itu yang mampu mendefinisikan kebaikan hanya Tuhan. Dalam perjanjian lama kita kenal dengan 10 perintah dalam Kristen, dan dalam perjanjian baru dari kehadiran Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus menghadirkan 2 hukum kasih itu, kemudian menggenapi akan hukum Taurat itu dan menjadikan dia jadi 2 hukum kasih, sehingga kita tidak memiliki hal yang jelas terkait tentang definisi sebuah hukum kebaikan. Siapa manusia yang bisa? Tidak ada. Sebab itu norma, etika, budaya, kultur, adat istiadat yang terbentuk sejak awal mengindikasikan bahwa adat itu adalah pikiran Tuhan yang independen, aturan Tuhan yang independen, pikiran Tuhan yang independen, yang kemudian membentuk norma-norma itu. Jadi yang berikut, untuk memahami nilai psikologi seseorang atau sebuah kelompok, kita bisa melihat dari berbagai macam faktor yang mempengaruhi dan lain sebagainya. Tapi ada daerah-daerah khusus, kultur-kultur khusus, budaya khusus yang kemudian bisa digeneralkan cara bergabung dengan mempersatukan mereka dengan nilai spiritualis gitu. Tapi juga ada beberapa kultur yang bisa masuk dan berbicara dan bersatu dengan mereka dengan cara supranaturalis atau dan lain sebagainya, mungkin masuk dengan cara yang lain-lain ya. Itu yang kedua. Dan kemudian yang ketiga adalah apa maksud dan tujuan kehidupan kita diizinkan oleh Tuhan menikmati semua keindahan, menikmati semua ya. Sampai hari ini kita semua tidak memiliki, many people don't have a reason for explain to God have voice. Maybe Tuhan punya suara yang tanggung jawab tugas yang diberikan saya itu apa gitu ya toh. Karena hari ini ketika kita mampu menyelesaikan sebuah tanggung jawab yang berkaitan dengan pekerjaan, pasti ada lagi tanggung jawab berikutnya yang harus diselesaikan. Dan tanggung jawab inilah yang kemudian kita sebut dengan tujuan. Ketika ada tanggung jawab maka ada tujuan. Sama dengan ketika kita mendefinisikan hidup. Ketika saya lahir, dibesarkan oleh orang tua, disekolahkan sampai umur 6 tahun, disekolahkan SD, SMP, SMA, kemudian masuk perguruan tinggi, kemudian selesai, dapat kerja, menikah, punya anak, dan anak itu akan terus gitu. Nah, itu tanggung jawab. Ketika menyelesaikan sebuah tanggung jawab, ada tanggung jawab yang lebih besar lagi harus diselesaikan. Ketika tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi di dalam tanggung jawab ada tujuan hidupmu sih sebenarnya ya. Jadi jangan pernah tutup telinga dengan apa yang Tuhan izinkan kita jalani, karena secara langsung kita bisa menjalankan apa maksud Tuhan secara tidak diketahui oleh kita sedang menjalankan itu. Bagian itu yang terus menjadi bagian yang
membawa kehidupan saya kembali untuk refleksikan itu secara sederhana dalam hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.